Tapi saat itu Jisoo memberitahu jika hasil tes darah Sebum menunjukkan ada antibodi di dalam darah Sebum. Taesuk terkejut dan merasa sedikit lega mendengar berita itu. Sebum hendak pergi menemui Kim Sehun. Yihun menawarkan diri untuk menemani Sebum, namun Sebum menolak karena kehadiran Yihun akan membuat Kim Sehun menjadi canggung. Saat Sebum pergi, Yihun masuk ke kamar mandi dan berdiri di depan cermin. Yihun melihat luka di dadanya akibat melawan Woo Chang. Dan saat itu Taesuk menghubungi Yihun melalui protofon. Happiness episode 10. Ketika Han Taesuk menghubungi Yihun melalui sambungan protofon, Yihun memastikan apakah ada antibodi di dalam darah Sebum. Namun Taesuk membohongi Yihun dengan mengatakan tidak ada antibodi di dalam tubuh Sebum. Han Taesuk juga berbohong akan membawa Soyun keluar apartemen dengan alasan tindakan kemanusiaan untuk menyelamatkan semua anak di bawah umur. Yihun yang merasa dirinya sudah terinfeksi meminta Sebum untuk keluar bersama Soyun. Harapan Taesuk untuk mendapatkan Sebum berhasil. Namun Taesuk memiliki permintaan jika Sebum dan Soyun keluar dari apartemen Seyang. Yihun akan memberitahukan kepada Taesuk lagi setelah berdiskusi dengan Sebum. Han Taesuk mencurigai sikap Yihun yang ingin Sebum keluar dari apartemen tanpa Yihun. Setelah berkomunikasi dengan Taesuk, Yihun lalu mendatangi Sebum yang berada di apartemen Sehun. Sesampainya di lantai 15, Sebum berlari keluar apartemen dan mendatangi Yihun dengan panik. Yihun berusaha menjaga jarak dengan Sebum. Yihun dan Sebum pun masuk ke apartemen Sehun. Sebum yang sudah masuk ke apartemen mendapati Sehun tak berada di sana. Yihun melihat sebuah catatan dari Sehun yang bertuliskan bahwa Sehun memiliki kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Sehun sudah tak bisa tetap tinggal di apartemennya dan memutuskan untuk keluar apartemen dan mencari bantuan. Sehun juga memberikan makanan dan minuman untuk para penghuni lain. Sebum merasa tulisan tangan Sehun berbeda dengan tulisan yang ada di tempat air minum. Namun menurut Yihun, tulisan tangan akan berbeda jika si penulis merasa cemas. Yihun dan Sebum mengecek ruangan Sehun. Yihun menemukan pil Next di dalam laci obat-obatan Sehun, dan Yihun juga melihat serbuk jeruk nipis putih yang biasa digunakan untuk menghilangkan bau di toilet. Sebum dan Yihun keluar dari apartemen Sehun dan di saat bersamaan Sekyu dan Jihye mendatangi apartemen Sehun untuk meminta makanan. Sebum dan Yihun menghalangi Sekyu dan Jihye untuk masuk dengan alasan mereka masih bernegosiasi dengan Sehun. Sebum dan Yihun lalu mengecek pintu keluar. Sebum masih tak yakin jika Sehun keluar dari apartemen. Namun saat itu Yihun melihat keadaan pintu yang tak terkunci. Setelah itu, Yihun dan Sebum kembali mendatangi apartemen Sehun dan mendengar keributan yang dilakukan penghuni lain dengan menggedor-gedor pintu apartemen Sehun. Para penghuni ingin mengambil makanan dan minuman dari apartemen Sehun karena Andrew melihat Sehun sudah keluar dari apartemen di pagi hari menggunakan APD lengkap. Yihun membuka pintu apartemen Sehun dengan kartu akses. Setelah masuk apartemen, Sekyu dengan cepat akan mengambil air minum. Sebum mendatangi Sekyu dan menghentikan aksi Sekyu itu. Karena mereka hanya boleh mengambil sebagian makanan dan minuman. Semua penghuni akan dapat bagian yang adil, karena kemungkinan Kim Sehun akan kembali ke apartemennya. Juhyung kelelahan membawa barang dari apartemen Sehun. Juhyung kesal dirinya hanya mendapatkan bagian yang sama, padahal dirinya sudah membayar lebih mahal dari penghuni di lantai bawah. Sang-hee mencoba mendekati Juhyung dengan berusaha menenangkannya. Sang-hee ingin mendapatkan kode sandi yang ada di punggung Juhyung, namun tak berhasil. Di apartemennya, Sebum sedang menyiapkan minuman untuk Yihun.
Namun Yi-hun hanya berpura-pura meminum air itu. Yi-hun berusaha menahan untuk tidak minum karena Yi-hun menyadari dirinya sudah terinfeksi. Saat semuanya sudah tertidur, Yi-hun duduk sendiri sambil melihat gelas yang berisi air. Dan tak lama kemudian, Yi-hun keluar dari apartemen dan duduk di luar sambil mengingat kenangannya bersama Sebum saat baru pindah ke apartemen itu. Yi-hun kesal mengapa dirinya harus terinfeksi sehingga dirinya tak bisa melindungi Sebum lagi. Sebum yang terbangun menyadari Yi-hun tak berada di dalam apartemen. Sebum bahkan membangunkan Jungkook untuk menanyakan keberadaan Yi-hun. Namun Jungkook tak tahu. Sebum melihat gelas Yi-hun yang masih penuh dengan air. Sebum keluar dan menemukan Yi-hun berada di luar. Yi-hun memberitahu jika Han Tae-suk ingin membawa So-yoon keluar apartemen. Dan tentang antibodi itu Sebum tak memilikinya. Sebum melihat luka di tangan Yi-hun yang berdarah. Sebum lalu mengajak Yi-hun masuk untuk mengobati luka Yi-hun. Sebum yakin Se-hun masih berada di dalam apartemen. Sebum mengajak Yi-hun untuk mengecek apartemen 1102. Saat masuk, Yi-hun menemukan botol air yang memiliki tanda milik Se-hun. Dan Sebum mendengar suara di dalam salah satu kamar. Ternyata di sana ada Hae-sung dan Sang-hee. Saat Hae-sung dan Sang-hee ingin pergi, Yi-hun mengatakan untuk membawa botol minuman mereka. Namun Sang-hee berkata botol itu bukan milik mereka. Sebum dan Yi-hun curiga, Se-hun berada di sebuah kamar. Sebum dengan hati-hati membuka pintu kamar dan mendapati seseorang berada di balik selimut. Saat selimut terbuka, terdapat mayat Lee Dok-sun yang memiliki luka di leher dan juga ditaburi bubuk jeruk nipis putih yang mereka lihat di apartemen Se-hun. Sebum mendatangi apartemen Ju-hyung untuk meminta Ju-hyung mengecek mayat karena Ju-hyung adalah seorang dokter, walaupun hanya dokter malpraktek. Ju-hyung tak tahan melihat keadaan mayat, bahkan Ju-hyung merasa mual. Menurut Ju-hyung, Lee Dok-sun meninggal sekitar 2 hari yang lalu dilihat dari darahnya yang membeku. Jungkook mendatangi para penghuni untuk memberitahu mereka semua harus berkumpul di lantai 11 karena ada seseorang yang tewas. Namun setelah berkumpul, Se-kyu dan Ji-hye membuat keributan karena makanan mereka dibawa kabur oleh Andrew. Namun Sebum tak peduli karena mereka berkumpul untuk membahas mayat yang ditemukan. Yeon-ok berpendapat jika Se-hun yang membunuh Dok-sun karena Se-hun telah terinfeksi. Namun Sebum menyangkal, hal itu belum pasti dan harus diselidiki terlebih dahulu. Saat Andrew berada di tangga darurat untuk naik ke lantai 11, Andrew bertemu dengan para penghuni. Se-kyu yang kesal, Andrew membawa kabur makanannya, memukul Andrew. Sebum dan Yi-hun menganalisis kejadian. Saat itu Jungkook masuk dengan kelelahan dan meminta air kepada Sebum. Saat Sebum menuangkan air ke gelas, Yi-hun memalingkan wajahnya dan Sebum curiga melihat sikap Yi-hun itu. Jungkook memberitahu jika para penghuni meminta barang Kim Se-hun untuk dibagikan. Sebum dan Yi-hun pun kembali mendatangi lantai 15 itu. Para penghuni sudah selesai mengambil makanan dari apartemen Se-hun. Sebum dan Yi-hun membiarkan Andrew untuk tinggal di apartemen Se-hun untuk sementara karena Se-kyu masih kesal dengan Andrew. Para penghuni berkumpul di pusat kebugaran. Para penghuni sudah tak terkontrol dan terus membuat keributan sehingga membuat Yi-hun merasa marah. Namun Yi-hun berusaha mengontrol dirinya agar tak berubah seperti orang terinfeksi. Yi-hun lalu mengalihkan pembicaraan tentang persediaan makanan mereka. Yi-hun dan Sebum akan keluar apartemen dan membawakan para penghuni makanan serta minuman. Namun Ju-hyung tak mau Sebum dan Yi-hun keluar dan memberi saran agar pergi ke basement gedung untuk menyalakan alat peralihan darurat agar aliran air dan listrik menyala kembali. Sebum dan Yi-hun juga mengetahui alat itu dari Se-hun. Se-hun memberitahu alat itu juga disebut EPS. Di sisi lain, Han Tae-suk panik karena istrinya mengamuk. Bahkan alat penenang dosis tinggi sudah disuntikan, tapi tak mempan untuk menenangkan Yong-in. Dengan keadaan mendesak, Tae-suk ingin mengambil sampel antibodi Sebum. Namun Jisoo berusaha menghalangi karena hanya ada satu sampel dan sampel itu harus diberikan ke atasan mereka. Tae-suk sudah gelap mata dan mengambil sampel yang akan dibawa. Setelah mendapatkan sampelnya, dengan segera Tae-suk menyuntikkan itu ke Yong-in dan tak lama kemudian Yong-in kembali normal.
Tapi karena tindakan Taesuk itu, Jisoo merasa cemas karena atasan mereka akan tahu sampel plasma Sebum berfungsi. Namun Taesuk belum memberitahu Sebum akan hal itu. Taesuk memerintahkan untuk melaporkan kepada atasannya jika Yoon Sebum sedang mengembangkan antibodinya dan Taesuk sedang menguji coba kepada Yong-in untuk memastikan efektivitasnya. Yi-hun mengecek atap gedung dan masuk ke tangga darurat yang terdapat banyak orang terinfeksi. Yi-hun melihat bercak darah yang menempel di dinding. Di tangga darurat itu, Yi-hun menghubungi Taesuk dan mengatakan akan membawa So-yoon dan Sebum keluar. Yi-hun akan membawa mereka dan bertemu di tempat parkir pukul 1 siang. Sedangkan Yi-hun akan tetap di apartemen, sehingga Yi-hun meminta tolong kepada Taesuk agar menjaga Sebum dan So-yoon agar tetap aman. Han Taesuk mengetahui Yi-hun telah terinfeksi, maka dari itu Yi-hun ingin mengeluarkan Sebum dari apartemen. Jisoo cemas untuk menyusup ke apartemen Seyang karena di sana banyak terdapat pasien dengan mutasi parah. Jika masuk tanpa mengecek keadaan, setidaknya 1 orang akan mati. Namun Han Taesuk tak peduli, yang terpenting Sebum tetap selamat. Saat berada di apartemen, Sebum mengajak Yi-hun berbicara. Sebum curiga Yi-hun menyembunyikan sesuatu sehingga Sebum mengungkit perjanjian mereka yang akan memberitahu satu sama lain jika mereka terinfeksi. Namun Yi-hun mengelak dan berdalih dirinya baik-baik saja. Sebum mengecek luka di tangan Yi-hun yang sepertinya sembuh dengan cepat. Tapi untuk menutupi hal itu, Yi-hun kembali melukai tangannya saat di kamar mandi agar terlihat belum sembuh. Akhirnya Sebum mempercayai Yi-hun. Sebum dan Yi-hun kembali mencari keberadaan Kim Se-hun yang belum keluar dari apartemen seperti yang diinfokan oleh Taesuk. Saat sampai di lantai 15, Yi-hun menggedor pintu, namun Andrew tak membuka pintu. Yi-hun lalu membuka pintunya dengan kartu akses dan mendapati Andrew tak berada di sana. Yi-hun akan mencari Andrew sedangkan Sebum tetap berada di apartemen Se-hun dan mengecek ruangan. Saat itu Sebum mendapat informasi dari Jisoo jika An Guk-jin ditemukan tewas di rumahnya. Sebum terkejut dan memastikan apakah ada luka di wajah An Guk-jin. Namun Jisoo mengatakan di wajahnya tak terdapat bekas luka. Sebum kemudian mengecek isi tas Andrew dan saat itu terdapat banyak kartu tanda pengenal milik orang yang telah tewas. Di sisi lain, Yi-hun yang akan turun melalui tangga darurat melihat lalat banyak berkerumun di kotak EPS. Yi-hun membuka kotak EPS dan menemukan mayat Se-hun di sana dalam keadaan seperti mayat Lee Dok-sun. Yi-hun pun kembali mendatangi Sebum untuk mengabarkan dirinya menemukan mayat Se-hun. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan dari apartemen Sebum dan Yi-hun. Karena sebelumnya Hae-sung datang ke apartemen Yi-hun. Saat Jungkook membuka pintu, Andrew masuk dan menyerang Jungkook dengan menikam Jungkook berkali-kali. Jungkook sempat menembakkan pistolnya. Yi-hun dan Sebum sampai di apartemennya dan melihat para penghuni sudah berada di sana dan bersiap untuk mengambil makanan milik mereka. Saat Yi-hun masuk, Yi-hun melihat Jungkook sudah tergeletak dan berdarah. Sebum melihat ke arah Andrew dan So-yoon. So-yoon nampak ketakutan. Sebum menanyakan siapa sebenarnya Andrew. Andrew lalu memperlihatkan wajahnya.